dengan struktur tanah itu berbatu. Perguruan sekeliling kita, Masya Allah, keren banget. Gila. Ini wilayah Bulu Baria ya, sekitar sana. Ini sekitar saya. Kalian pokoknya wajib kesini lah. 2 hektaran kali ya, 2 hektaran sampai 3 hektaran di sekitar sini. Mungkin 5 derajat sampai 8 derajat. 8, oh my gosh, dingin banget. Kalau kalian bisa lihat sekitar saya, Masya Allah, keren banget, keren banget. Ternyata Danau Tandala itu berada di jalur menuju Lembah Loeh, keren banget. Oke, South Walker, ini awal pendakian di ke Lembah Loeh. Itu tuh ternyata kita disambut dengan danau nih di belakang saya, kalian bisa lihat. Tuh dia. Tuh. Danau dan tentunya dinding tuh, dinding gunung kalian bisa lihat. Sorry. Tuh. Wow, dinding gunung di belakang saya kalian bisa lihat tuh. Nih belakang saya. Oke lah, perjalanan normal katanya kurang lebih 4 sampai 5 jam. Nah kita cek, soalnya kita kan memang lagi ngambil gambar lah. Ini danaunya nih. Oke. Alright, South Walker, Kamarana. Woo. Yes. Oke, South Walker, sekarang saya sampai di ini pos registrasi ya. Tuh. Pos registrasinya, dan ini pos registrasi resmi ya. Jadi tadi itu saya registrasi nggak di sini ya, registrasinya itu di setelah saya parkir motor tadi itu di salah satu rumah warga. Tapi katanya memang itu kalau registrasi dari sebelum weekend ya, weekday gitu kan, itu mungkin dari Senin sampai Jumat katanya. Jadi untuk Jumat sebentar, baru untuk weekend baru bisa registrasi di sini. Bisa lihat sekitar saya. Oke, let's go. Nih sekitarnya nih. Coba saya tunjukin ya. Ini dia nih. Ada pendaki lain di belakang saya. Mari oke. Oke lah. Wes Bakar, harus semangat ya. Solo camp. Mudah-mudahan sebentar lancar. Lancar dan saya bisa lihat jalurnya tentunya. Oke, Solo Bakar, gambaran. Yes. Oke, South Walker, di sini kalian akan menemukan percabangan. Ada yang ke kanan, ini depan saya, dan ke kiri. Mungkin kalau kelihatan ya. Tapi di sini tuh ada tanda kok, tenang aja. Tuh. Danau Tandari dan Lembah Loeh. Jadi kalau kalian dapat percabangan seperti kiri apa kanan ini, ya lurus saja ke kanan. Karena tandanya ada. Di sini berbeda ya dengan yang kita kunjungi kemarin. Sini spotlightnya itu benar-benar penanda spotlight. Pita-pita itu sini agak kurang ya. Tapi memang katanya itu jalurnya jelas banget, makanya aman. Oke, let's go, South Walker, Kamarana, yes. Mulai menanjak ya. Struktur tanahnya itu berbatu, tapi ini batu lepas seperti ini. Kalau kalian bisa lihat, ini batu lepas kayak gini ya, tuh. Jadi aman sih, karena memang kita lah pakai sepatu ya. Jadi intinya yang penting pakai sepatu lah. Mulai menanjak ya, kemiringannya nggak begitu miring sih sini. Oke.
bukit. Ini bukit apa sudah kategori gunung ya? Dinding raksasa, coba lihat sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya ini baru jelas nih. Wow. My gosh. Tuh ada air terjun tuh, air terjun kecil-kecil. Kalian bisa lihat. Dan ini kok sungainya kayak gini ya? Memang mungkin bentuknya kayak gini lah, tapi apa ya? Ala-ala ini seperti sungainya sudah dikeruk begitu ya. Terjadi galian C di sekitar sini mungkin, entahlah. Kalian bisa lihat tuh. Oh, ini tinggi banget nih. Jadi nanti saya akan ke arah sana tuh. Kita di antara dua bukit kanan kiri itu. Oke, kalian bisa lihat di belakang saya. Wuhu. Saya coba naik di sini ya. Bismillah. Oke, itu dia tuh di belakang saya. Yes. Wuhu. Itu di belakang saya di antara dua bukit. Oke. Saltwalker Gamarana. Yes. Itu jadi kembali landai ya. Jadi ini benar-benar landai karena memang kita berjalan ini nggak ke arah bukit. Coba lihat di belakang saya itu. Wow, di sebelah kanan saya. Jadi kita tuh berjalan di sisinya aja ya, di bawahnya, di kakinya gitu. Makanya ini benar-benar landai. Ya sejauh ini sampai sekarang nggak terlalu nanjak sih, nggak ada yang nanjak, masih landai-landai saja. Makanya untuk pendaki pemula saya pikir ini aman-aman saja sih tempat ini. Cuma mungkin ini masukan aja kali ya, masukan ke teman-teman, ke pengelola Lembalau ini. Dibanyakin tanda juga ya, meskipun aman, kelihatannya itu aman, tapi perlu seperti di Bulu Baria kemarin. Jadi pita spotlight penanda itu benar-benar harus menurut saya standarnya memang harus diberi minimal. Bisa membuat kita lebih yakin kalau ini jalur yang benar. Meskipun memang jalurnya ini aman kok, jelas banget. Ini lebih ke safety aja sih sebenarnya. Lebih-lebih kalau pendaki yang benar-benar pemula ya, seperti saya. Maksudnya baru pertama kali, apalagi saya solo sendiri. Oke lah, kalian lihat di belakang saya keren banget. Wow. Oke, sepertinya depan itu saya lihat tanjakan 1000 penyesalan. Alright, let's go. Saltwalker Gamarana. Yes. Oke, selamat datang di ini tanjakan 1000 penyesalan ya. Ini yang terkenal itu tuh menuju Lembalau. Kira-kira ketika kita naik di sini tuh kira-kira kita nyesal kayak. Tapi saya lihat di sosial media itu memang agak ini ya, memang lumayan curam. Tapi entahlah securam apa sih, mungkin seperti di ini nih. Kita ke Jeneponto ya, yang tanjakan Paposoang itu apa ya namanya, di Bulu Bialo. Nanti kita cek seterjal apa dan semenantang apa. Alright. Mari kita Saltwalker Gamarana. Yes. Oke, kita sudah di tanjakan 1000 penyesalan. Dan ternyata tanjakan 1000 penyesalan itu di awal-awal kita nanjak itu kita nemu air terjun kecil di belakang saya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat ya sebelah sana. Dan itu menimbulkan aliran yang memotong jalan kita tadi ya. Oke, jadi strukturnya itu berbatu-batu lepas. Dan ini tanjakan, ya kemiringannya mungkin sekitar 35 enggak kali ya. 35 mungkin di bawahnya. 35 derajat kurang lebih lah pokoknya. Dan banyak pendaki lain lagi pulang mereka nih. Silakan. Mari bang. Yuk. Oke lah. Bismillah, Gamarana. Yes. 1000 penyesalan. Oke, Saltwalker. Jadi ini lumayan ya. Lumayan batu lepas. Jadi ketika kita nginjak, batunya itu lepas. Seperti itu, jadi mesti hati-hati lah. Ini bahaya juga sih kalau benar-benar kita nggak pakai sepatu yang benar-benar prepare, yang benar-benar aman. Karena takutnya nanti jatuh pasti lecet banget karena itu memang batu gitu. Batu hidup dan lumayan tajam-tajam. Oke. Tetap semangat. Tanjakan 1000 penyesalan Gamarana. Yes.
Oke, sahabat, kalian bisa lihat ya ini saya injak lepas, jadi bahaya banget. Oke, untungnya ini juga nggak hujan ya, makanya minimal kering, tapi bahaya juga sih, batunya jadinya bisa lepas. Oke, kemiringannya ini mulai menuju ke 40 derajat ya, 40 sampai 45. Oke, tuh kalian bisa lihat tuh, lumayan. Let's go. Kita di Apit. Tuh gunung tadi bawah belakang saya tuh. Yang sebelah kanan tadi. Oke. Kemana? Yes. Oke, sahabat walker. Jadi dari pertama kita itu ya jalan, itu vegetasinya lumayan terbuka, hampir 90%. Kalaupun ada vegetasi yang mulai tertutup itu ya mungkin sekedar semak-semak saja. Nah, sekarang masih di tanjakan 1000 penyesalan. Wah, ini bener nih. Ini orang baru memang pasti akan menyesal nih di sini. Ini masih pertengahannya, belum nyampe, mungkin udah hampir nyampe. Nah, sekarang ini masih di tanjakan 1000 penyesalan, itu terdiri dari vegetasi yang masih terbuka tadi kalian bisa lihat. Dan jangan tiru saya lah, ini harusnya saya pakai lengan panjang ya, karena lagi sudah mulai kemarau. Tadi saya lihatnya waktu sebelum berangkat itu agak mendung gitu, saya mikirnya mungkin akan hujan gitu. Ternyata panas matahari. Tapi di sini vegetasinya mulai tertutup ya. Ini masih di tanjakan 1000 penyesalannya. Ini vegetasi mulai tertutup, kalian bisa lihat di sekitar saya, dan sepertinya depan itu mulai terbuka lagi. Oke lah. Pokoknya kalian harus kesini lah, keren sih. Satu walker gambaran. Yes. Banyak mata air di atas. Ini aliran, jalurnya di alir air ya yang baru. Buset. Oke, sahabat walker, jadi sepanjang jalan tadi itu gila, ini view-nya keren banget. Kalian bisa lihat tadi, itu kita diapit oleh 2 buah gunung dan di tengah itu ada sungai. Dan kita melipir di sekitar sungai dan banyak pendaki lainnya. So, dekat Mito? Dekat ya? Yo. Ini harus semangat ya. Oke. Gila, ini view keren banget, kalian bisa lihat belakang saya. Wow. Masya Allah, gila keren banget. Pokoknya kalian wajib kesini lah. Saya wajib kesini dan melihat sendiri view yang secantik ini. Gila banget. Wow. Kalian wajib kesini lah. Oke, sahabat walker, ini jalur dari pos 1 tadi menuju pos 2 itu vegetasinya terbuka ya. Ada pinus belakang saya. Kita masih tetap diapit oleh 2 buah bukit di sisi kiri dan sisi kanan saya, dan di sebelah kiri itu kita mengikuti menelusuri sungai, mengarah arah sungai sebelah kiri. Mungkin ya banyak semak-semak yang nggak kelihatan. Di vegetasi terbuka dan lumayan landai, nggak nanjak sama sekali. Makanya ini cocok banget lah buat para pemula. Coba saya tinggikan sedikit, tuh dia. Seperti ini kondisinya. Oke, vegetasi terbuka ya. Oke lah.
Wow, ini dan. Oke. Oke, South Walker. Jadi ini di pos 2 gila keren banget. Boleh misalnya lihat depan saya. Wow. Pos 1 keren juga, pos 2 view-nya juga keren. Gila. Kalian wajib ke sini. Jadi vegetasinya terbuka ya, pos 1 ke pos 2. Dari tadi di pos 1 ke pos 2 itu kelihatan dekat, ternyata jauh gitu kan. But it's okay. Landai aman lah bagi pemula. Nggak marah nah. Yes. Oke, South Walker. Jadi dari pos 2 tadi kita menuju pos 3 itu langsung disuguhkan dengan tanjakan ya. Tapi ini kontur tidak seperti di tanjakan Seribu Penyesalan tadi. Konturnya itu nggak terlalu berbatu ya. Cuma biasanya yang seperti ini tuh rawan longsor sih. Tapi untungnya ini musim kemarau, menuju musim kemarau tentunya. Makanya aman lah. Ini kita melipir nih di pinggir jurangnya. Tuh, kalian bisa lihat sebelah kiri saya. Wow. Saya coba tingkatkan sedikit ya. Mesti hati-hati nih. Iya. Coba lihat saya. Nah, di sisi kiri saya ini jurang. Sisi kanan saya bukit. Oke. Ini dari pos 2 menuju pos 3 ya, langsung disuguhkan dengan tanjakan tentunya. Tapi tidak seperti di tanjakan Penyesalan tadi. Vegetasi kembali tetap terbuka. Ya cenderung agak sedikit rapat, tapi bukan dengan pohon-pohon besar gede ya. Itu pohon-pohon berupa semak-semak. Kalian bisa lihat sekitar saya seperti ini. Dan tentunya kita melipir di pinggir sungai. Tuh, saya angkat lagi. Ini nih. Oh, kalian bisa lihat. Oke. Sungainya ada sebelah kiri saya. Oke. Wow. Tapi view-nya keren banget. Tuh, lihat saya di belakang saya. Wow. Ini nggak rugi nih. Tuh di sebelah sana tuh. Gila. Keren banget. Yes, gambaran. Ternyata di belakang saya itu ada tanjakan ya. Dari pos 2 ke pos 3 itu ada tanjakan. Coba kalian lihat. Tuh, itu sampai ke atas sana tuh. Bilang nggak? Ini sepertinya dari tanjakan Seribu Penyesalan. Mungkin ini tanjakan selanjutnya nih. Katanya ini memang juga lumayan curam. Tapi kita belum tahu ya pasti konturnya apakah memang batu lepas seperti tanjakan Penyesalan. Oke, sejauh ini dari pos 2 ke pos 3 ini vegetasi terbuka dan landai. Tapi ternyata setelah itu akan ada tanjakan seperti ini. Banyak pendaki lainnya. Oke. Kewalgras South Walker gambaran. Yes. Yes, go. Halo kawan. What the hell? Oke, thank you. Jadi kakak mau kemana? Lembalohe? Ya, langsung sendiri. Dari mana kak? Sendiri. Dari mana? Saya orang Bulukumba. Oh. Sering ke sini kak? Baru saya lihat. Time. Ya. Jangan lupa subscribe. Oke, apa namanya? Nama aku Mahir Afandi. Mahir Afandi. Iya, kan? Tulis dulu. Catat. Nggak ada jaringan. Wah, serius. Iya. Jadi guys, jangan lupa like dan subscribe. Oh ya, like, subscribe dan Mahir follow di Instagram juga ya. Afandi. Dan Instagram Sama Mahir Afandi. Saya wisuda. Sudah wisuda. Kerja. Saya pikir masih semester 1 ya. Berarti muda banget ya. Iya, benar.
View-nya keren juga nih. Jadi setiap pos itu rata-rata letaknya itu ada di puncak. Sebelumnya di pos 1 itu di puncaknya Tanjakan Seribu Penyesalan ya. Dan tadi di pos 2 itu juga di puncak juga. Nah sekarang saya di pos 3. Gila, ini view sih keren banget. Tuh, kalian bisa lihat di belakang saya. Di pos 3 dan itu. Gila banget, Masya Allah. Tuh. Wow. Banyak pendaki lain juga di sini. Ini sekitar saya. Damn. Kalian pokoknya wajib kesini lah. Oke. Wow. Oke, kamarana. Yes. Yuk. Mantap. Hati-hati. Keren. Mau kembali ke Makassar berarti ya? Nice. Hati-hati. Yes. Let's go. Oke, satu oke. Ini dari pos 3 ya, ke pos 4. Jadi kondisinya sama aja ya, kita melipir di pinggir jalan di sekitar sungai dan ternyata menuju Lembah Loe itu hampir kita melewati mata air terus ya, makanya aman. Kalian aman aja sih. Kalian kalau sini nggak perlu terlalu banyak bawa air gitu kan, karena kalau tambelkannya memang habis, kalian bisa isi ulang. Karena di sepanjang jalannya itu, terutama dari pos 2 tadi, pos 3 sampai sekarang sudah menuju pos 4, itu air seperti belakang saya nih. Tuh, selalu ada dan jernih dan bisa langsung diminum. Jamin lah. Oke, kamarana. Nol kilometer Sungai Jeneberang. Oh, jadi Sungai Jeneberang itu dimulainya dari sini. Coba kita lihat sekitar sini. Oke. Wow. Oh my gosh. Bener sih. Ternyata sungai itu mulai dari yang kecil-kecil kayak gini ya. Sungai kecil. Sepertinya Dautan Reli ada di sana. Tuh kelihatan. Oke. Coba lihat video belakang saya. Gila. Keren banget. Oh, ini tuh di 0 km ya. Tuh di belakang saya tuh. Oh, ada gundukan-gundukan gitu ya. Sepertinya strukturnya batu semua tuh. Oke, di belakang saya. Masya Allah, gila keren banget. Wow. Ini harus saya segera lanjut ya. Keburu malam. Kamarana. Yes. Sini. Wow. Gila, nggak ada obat. Memang ini favorit banget nih bagi yang suka view-view sepanjang jalan ke Lembah Loe itu. Gila keren banget, sumpah deh. Coba lihat ini gradasi warnanya tuh, karena memang udah sore ya. Wah, Masya Allah. Kalian wajib kesini. Gamarana. Yes.
Pos 4. Oke, sahabat Walker. Ternyata pos 4 ke Lembaloh itu adalah danau ini ya. Ini Danau Tanrali namanya. Ternyata itu ternyata Danau Tanrali itu berada di jalur menuju Lembaloh. Keren banget nih. Sekarang ini menunjukkan waktu kurang lebih setengah 6, hampir maghrib sih. Mungkin saya akan membangun shelter di sini karena kalau saya ngambil gambar lagi ke sana mungkin sepertinya agak malam. Karena menurut informasi di sini itu pos 4 ke pos 5 55 menit itu masih ke sana lagi. Oh ya, mungkin malam ini saya akan di shelter di sini dulu. Besok baru saya explore ke sana. Oke. Wow, keren banget. Soalnya kamarana. Yes. Oke, sahabat Walker, kalau dipikir saya jadi berubah pikiran. Tujuan saya ke sini untuk menghemat waktu lah. Saya harus langsung ke Lembaloh meskipun malam. Kemungkinan sebentar saya sampai malam, mungkin jam 7 atau setengah 8. Oke. Headline saya sudah siap. Tapi harus tetap semangat ya. Oke, sahabat Walker, gambar. Yes. Oke, sahabat Walker, jadi kita melipir di sekitar danau ya. Ini danau. Ini Tanrali sebelah kiri, entah kedalamannya berapa. Sepertinya dalam banget nih, karena memang melihat dari warna airnya. Oke, wow. Nih kondisinya. Oke, kita harus semangat ya. Yes, gambaran. Harusnya sebelah sini lewatnya nih. Tapi harus santai. Oke, sini deh. Coba, ya, yes. Oke, dia tadi. Gambaran, yes. Oke, sahabat Walker, dari pos 4 Danau Tanrali tadi ini langsung disambut oleh tanjakan ya. Dan kita ngelewatin kayak gini nih. Batu lepas besar-besar ya. Tapi ini dialiri sungai. Tuh. Banyak air di sini. Oke, ini langsung tanjakan nih, lumayan. Oke, terus semangat. Gambaran. Yes. Ini kita istirahat dulu ya. Ini dari pos 4 Danau Tanrali tadi. Udah menjelang malam. Ketemu teman-teman baru. Gila. Saya capek ini. Udah teman-teman semua deh. Mantap. Kita ngapain begini nih? Ayo aku pecah. Ngapain kita? Apa yang kita lakukan di sini nih? Ngapain kita begini nih? Ya Tuhan, mending kita ke kafe nih. Betul, ke kafe ini bagus ini. Iya, bersantai. Ngapain ke hutan ya? But it's okay, harus tetap semangat ya. Yes. Ya. Yeah. Oke, sahabat Walker, ini sekarang sudah mulai gelap ya. Ini masih dari pos 4 Danau Tanrali tadi. Ternyata ini tanjakan terus ya. Dengan struktur tanah itu berbatu. Dan di sini tuh vegetasinya rapat. Banyak pohon pinus sekitar sini. Tuh, kalian bisa lihat sekitar saya. Oke. Gila tuh. Alright. Kita harus tetap semangat. Oke. Gambaran. Yes. Oke, sahabat Walker. Ini di ujung tanjakan nih, kalian bisa lihat di belakang saya. Oh, itu penuh kabut ya. Agak kemerah-merahan. Ini sekitar saya nih. Ini udah low light lah. But it's okay. Sepertinya udah menjelang maghrib. Terus tetap semangat. Oke, tanjakan terus. Ini dari pos 4 Tanrali ya, tanjakan terus. Tapi vegetasinya rapat. Banyak pohon pinus. Dan di belakang saya juga banyak beberapa pendaki lain tuh. Kalau jelas saya. Alright, sahabat Walker, kamera. Yes. Dingin banget, sahabat Walker. Jadi jalurnya ini tuh dipenuhi air yang mengalir ya, seperti sungai. Kalian bisa lihat. Ini benar-benar udah gelap banget. Oke lah, kita harus semangat. Kamarana, yes. Oke, sahabat Walker. Nah, sekarang saya sudah sampai ke pos 5. Kalian bisa lihat sebelah sana. Tuh.
Coba saya mendekat ya. Oke, yes, Masya Allah. Pos 5. Tuh, pos 5. Udah nyampe ya. Oke. Mungkin saya istirahat dulu di sini. Oke. Coba kita lihat dulu ya. Pos 5 ke pos 6 itu 45 menit. Oke lah. Terus semangat ya. Break dulu lah gambaran. Yes. Ini saya masih pakai celana pendek dan lengan pendek ya. Saya merasa belum terlalu dingin karena memang kan badan saya panas karena secara kita jalan dari tadi. Lihat, coba lihat. Jelas nggak sih? Saya break di pos 5. Kalau kalian lihat tuh, tuh. Jelas nggak sih? Tuh. Oke. Terus semangat ya. Ya, kamarana, yes. Oke, lembah loh, seperti sudah depan. Tuh ketemu pendaki lain ya. Akhirnya kita bareng sama mereka. Harus tetap semangat. Yes. Oke, sahabat walker. Sekarang saya sudah di pos 6. Shelter di sini kalian bisa lihat. Tuh, bisa lihat. Oke, shelter. Ini shelter nih. Pos 6. Oke, kita periksa kondisi sekitarnya. Itu dia pos 6. Saya perlihatkan dulu. Tuh. Tuh pos 6. Oke. Kondisi sekitarnya di sini tuh ada satu shelter. Nggak jelas yang kelihatan karena memang lagi ya begitulah. Ini gelap banget. Kondisi sekitar ada satu shelter dan vegetasinya rapat ya, masih kayak tadi. Dari pos 5 ke pos 6. Oke, kita break dulu di sini di rumah-rumahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, break dulu. Kamarana, yes. Jadi ini sudah mulai dingin ya, makanya saya pakai buff. Jadi kondisi dari pos 6 tadi ke menuju pos berikutnya itu masih sama ya. Ya lumayan menanjak tapi nggak terlalu nanjak. Vegetasi itu rapat. Cuma kali ini bukan pohon pinus ya. Kali itu benar-benar pohon apa nih? Benar-benar hutan seperti yang ada di Bulubaria. Wah, cuaca mulai sangat dingin. Ini mungkin sekitar 14 derajat atau malah lebih di bawahnya. Wah, kita harus tetap semangat. Kamaran, yes. Tapi ini lintas sih. Tuh kalau bisa lihat ya, tuh ketemu di jalur. Basah banget. Oke lah. Oke, setelah sekian lama sampai di pos 7. Oke. Saya tunjukkan ya posnya. Ini dia. Pos 7. Tuh kalian bisa lihat. Tuh. Oh my gosh. Yes. Pos 7 sahabat walker. Depan saya ini sudah ada. Atau jangan-jangan ini kali ya. Pos 7 rumah 3. Pos 7 ketriangulasi 30 menit. Oke, 30 menit ya dari sini. Nah di sini tuh juga ada, saya ini ada danau ya di sekitar saya. Di belakang saya kalau kelihatan, mungkin nggak kelihatan kali ya. Dari sini ada rumah. Kita coba ke shelter itu. Di sini ada shelter juga di pos 7. Ternyata ada shelter. Oke, kita maju ke situ ya. Nah itu dia tuh. Oke, jelas nggak? Ini ada shelter ya. Oke. Kita tarik di sini. Oke, sahabat walker. Sepertinya saya sudah tiba nih. Oke, ini di camp 1. Tuh, kalian bisa lihat. Ini bawahnya dilarang menebang pohon, membuat api unggun, mencuci apun darah sungai, dilarang membuat sampah. Oh my gosh.
Alhamdulillah setelah sekian lama harus semangat. Oke lah, saya akan langsung cari tempat pembuangan shelter yang aman tentunya. Karena ini udah dingin banget. Saya akan segera mengganti pakaian, ganti outfit lah tentunya. Oke, let's go. Sobat Walker, gambaran. Oke Sobat Walker, selamat pagi. Saya tadi udah tidur ya. Jadi tadi malam itu setelah kita sampai, saya nggak sempat ngambil gambar sama sekali. Udah capek banget. Saya langsung di range shelter, makan sedikit, langsung tidur. Dan gila, dingin banget malam ini. Wow, mungkin itu suhunya sampai mungkin 5 derajat sampai 8 derajat. 8, oh my gosh, dingin banget. Ini udah double SB. Saya udah pakai fly seat, pakai kaos tangan juga, dan gila, dingin banget. Oke lah. Jadi pagi ini saya akan explore di lembah Lohe ini. Seberapa keren dan seberapa cantik. Tapi sumpah deh, tadi malam itu gila banget dan perjalanan yang cukup lama dan panjang. Terus oke, harus tetap semangat tapi satu agar kamarana. Yes, yeah. Gila nih. Gila. Jadi itu dikelilingi bukit. Itu bukit apa gunung sih? Tuh kalau bisa lihat sekitar saya. Masya Allah, keren banget. Gila. Jadi ada banyak pendaki lain sekitar sini. Jadi ini populer banget ya, di sekitar sini tuh populer banget, dan di Instagram ini wah lalu lalang nih di FYP, dan memang keren banget. Cuma dingin banget karena menjelang kemarau ya. Mungkin suhunya kurang lebih 4 derajat. Gila, ini di waktu tadi suhu itu gila banget. Dingin banget. Sampai SB-nya nembus juga. Let's go. Triangulasinya sebelah sana ya. Sebentar saya coba cek di sana karena banyak orang. Oke. Keren banget, gila. Gambaran. Yes. Oke, ini keren banget sih. Kalian bisa lihat di belakang saya. Wow. Jadi ini luasnya mungkin kurang lebih mungkin 2 hektaran kali ya. 2 hektaran sampai 3 hektaran di sekitar sini. Dan memang aman banget, di sekitar sini tuh banyak mata air karena secara ini kan ini tuh lembah ya, makanya seluruh air yang ada di gunung itu pasti mengarah ke bawah lembah. Dan ini aman banget nih, airnya melimpah di sekitar sini. Oke. Oke, ini salah satu mata air yang ada di sini. Gila, banyak banget lah. Di sini juga banyak sapi. Dan coba lihat tuh gunung sekeliling kita ya, masya Allah, keren banget. Gila. Ini wilayah Bulu Baria ya, sekitar sana. Tuh, oke. Salah satunya dan banyak lagi. Ini bukan sekedar ini saja, di sebelah sana juga ada. Coba di sekitar sana ya. Alright. Nih. Jadi ada banyak. Ini tuh awal-awal nih. Untuk Sungai Jeneberang ya, semua sumber airnya dari sini. Terus sebelah sana juga, di sana juga banyak orang camp ya, ada banyak. Jadi luasnya kurang lebih 3 hektar kali ya, sekitar sini. Dan view-nya keren banget. Wow, ini keren banget nih. Airnya jernih, bersih banget. Tapi sayang sekali ya, banyak orang yang buang sampah sembarangan. Ya kalian wajib kesini lah, ini keren banget, wajib kesini. Tapi masih dingin jam segini. Walker, kamarana. Yes.
Oke, Lembalauhai 1917 mdpl kalian sudah. Gila, setinggi ini ya. Jadi lembah ini terletak di 1917 mdpl, tinggi juga, pantas dingin banget. Jadi ini terletak di sekitar kaki-kaki Gunung Bulubaria ya, yang kita datangi kemarin. Gila. Kalian maju ke sini. Oke. Assalamualaikum. Kamarana.